Rasanya lama banget gak ke sekolah minggu. Benar gak, Gwen? Iya, aku juga sudah kangen banget sama teman-teman dan losa-losa. Tapi jangan bersedih, sebab setiap minggu kita ada sekolah minggu online ini. Betul sekali. Yuk mulai aja sekolah minggu kita. Mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, boleh beribadah online di rumah masing-masing. Tolong kami untuk giat memuji Tuhan, juga senantiasa rajin beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Amin. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Aku juga mau jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak
juga tentara Tuhan loh. Maka kita harus siap sedia untuk melawan iblis musuh kita. Ayo tentara Kristus, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Teman-teman, di rumah kita ada siapa saja ya? Mama, papa, kakek, nenek, kakak, atau adik. Yuk kita ajak mereka semua untuk melayani Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu ini. Sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan ini dan kemudian melakukannya hari demi hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita persiapkan Alkitab kita. Langsung aja kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk kita buka bersama-sama ya Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah? Kita baca bersama-sama bagian ini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab,
Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin Adik, badai. anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui kisah ini kita mau belajar bagaimana untuk siap sedia mempersiapkan diri kita menerima tugas. Tugas yang sangat penting. Tugas apa sih yang sangat penting dalam hidup ini? Bukan sekedar tugas sekolah, bukan cuma sekedar tugas di rumah, tapi ini adalah tugas dari Tuhan sendiri yang menciptakan kita semua. Apa tugas itu teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian? Tugas itu adalah untuk menjadi saksi Tuhan dan siap sedia untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kalau Nabi Elia, Tuhan pakai dia untuk bisa menyatakan kebenaran kepada orang-orang Israel yang hari itu, waktu itu hatinya itu sudah berbelok-belok. Orang Israel saat itu pada zaman Nabi Elia, seperti yang kita sudah dengarkan pada cerita-cerita minggu lalu, hati mereka tidak tulus lagi untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka, tapi hati mereka sudah bercabang-cabang. Bukan cuma bercabang 2, tapi banyak sekali cabangnya. Jadi sembari mereka menyembah Tuhan, mereka juga menyembah dewa-dewi yang lain. Ada dewa Baal yang mereka percaya untuk bisa memberikan kemakmuran dalam hidup mereka. Ada Dewi Esitoret yang mereka percaya bisa melindungi mereka. Tetapi ternyata semua dewa-dewi itu hanya sebuah kebohongan. Sebab satu-satunya yang layak untuk disembah, ingat ya adik-adik, satu-satunya yang layak untuk disembah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta hidup kita dan penguasa hidup kita. Nabi Elia, seorang yang setia melayani Tuhan sepanjang umur hidupnya. Tidak pernah dia berbelok-belok atau menyimpang daripada jalan Tuhan. Dia selalu setia dan taat sekalipun sulit keadaannya. Tapi waktu berjalan, Nabi Elia semakin tua. Dia harus berhenti daripada kehidupannya di bumi ini dan beralih kepada Tuhan. Harus ada seseorang yang menggantikan tugas daripada Nabi Elia untuk tetap mewartakan kebenaran kepada orang-orang Israel pada zaman itu. Maka Tuhan mempersiapkan seorang pemuda yang bernama Elisa. Namanya hampir mirip ya, satu Elia, satu Elisa. Elisa ini dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi pengganti Elia. Maka Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke tempat Elisa. Waktu itu Elisa sedang bekerja di ladangnya.
membajak sawahnya dengan 12 ekor lembu. Wah, ternyata ini seorang yang kuat ya. Bajak sawah dengan 12 ekor lembu itu bukan hal yang mudah. Dan dia pasti seorang pemuda yang sibuk. Dia punya pekerjaan. Mau nggak dia melayani Tuhan ya? Waktu Nabi Elia datang kepada Elisa, memanggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan, Elisa itu tidak bantah-bantahan. Dia hanya berkata, izinkan aku berpamitan dengan ayah dan ibuku. Dan setelah dia lakukan itu, dia tinggalkan lembunya, sawahnya, lalu dia pergi untuk ikut Elia melayani Tuhan. Jadi hal apa yang perlu kita lakukan anak-anak untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan dipakai Tuhan luar biasa? Yang pertama, kita harus punya hati seperti Elisa. Siap sedia. Apa itu? Siap sedia. Kapanpun, dimanapun Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan, kita harus siap sedia. Berkata, Tuhan, ini aku siap melayani Tuhan. Ini hambamu, ini anakmu. Hamba siap untuk melayani Tuhan. Lalu kita bisa melayani apa, Lause? Kita bisa melayani banyak hal. Nanti waktu pandemi ini berlalu, waktu kalian bertumbuh besar, ya Lause mungkin akan semakin tua. Nah, kita perlu pengganti untuk menjadi guru-guru sekolah minggu. Anak-anak mau nggak suatu hari kelak menjadi guru sekolah minggu, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak lain? Aku nggak bisa berdoa, Lause. Aku nggak bisa bercerita depan banyak orang. Tidak perlu khawatir. Asalkan kamu punya hati yang siap sedia, Tuhan akan perlengkapi kamu dengan segala keterampilan untuk melayani Tuhan, dengan talenta untuk melayani Tuhan. Lalu kalau kita bisa bermain musik nih, main piano, main gitar, kita bisa bernyanyi, jangan sembunyikan talentamu. Semua itu dari Tuhan dan harus kamu pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, padahal kita bisa bernyanyi, kita bisa main musik, kita itu ibaratkan hamba yang diberikan talenta, tapi kita sembunyikan talentanya di tanah. Lalu hamba itu disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Tuhan tidak suka kepada hamba yang jahat dan malas ya. Tuhan suka kepada mereka yang siap sedia dan rajin, siap sedia kapanpun melayani Tuhan. Anak-anak mau? Nah, semau loh. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk bisa melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan seperti Nabi Elisa tadi adalah memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita kuasa. Jadi memohon kepada Tuhan itu berarti kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus punya waktu yang khusus untuk berdoa, untuk firman Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini nih teman-teman ya anak-anak, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Contohnya untuk ikut sekolah minggu saja kita punya pilihan. Mau bangun pagi, siap sedia, pakai baju yang rapi ikut sekolah minggu, atau kita mau tidur aja atau kita mau main game aja sama teman-teman kita, atau kita mau pergi jalan-jalan, atau kita mau duduk diam dengar sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita pelayan Tuhan yang setia, anak Tuhan yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti akan pilih hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Aku mau ikut sekolah minggu dulu, nanti setelah itu baru aku main yang lain. Nah adik-adik, waktu Elia itu akan diangkat Tuhan ya untuk naik ke sorga, Elia nggak mengalami kematian, luar biasa ya. Di Alkitab cuma 2 orang yang dicatat nggak mengalami kematian. Siapa dia? Yang pertama Elia yang sudah kita baca tadi. Lalu sebelum Elia ada juga seorang bapak yang bernama Henokh. Mereka orang-orang yang setia dan taat dalam segala keadaan untuk melayani Tuhan. Elisa tahu bahwa Elia akan meninggalkan dia. Karena itu hatinya takut, hatinya khawatir. Nanti kalau Elia meninggalkanku, apakah aku akan bisa melayani Tuhan seperti Elia? Melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Supaya orang-orang Israel itu percaya kepada Tuhan. Maka waktu itu Elisa memohon kepada Elia supaya diberikan kuasa yang sama seperti Tuhan berikan kepada Elia. Setengah saja roh daripada Elia, dia berkata. Elia tahu bahwa kuasa itu bukan datang dari dirinya. Maka dia meminta supaya Elisa meminta itu kepada Tuhan.
Tuhan yang memberikan kuasa kepada Elisa, memperlengkapi dia untuk bisa melayani Tuhan pada zamannya. Kalau kita baca bagian-bagian berikutnya, di situ Elisa bisa melakukan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa, sama seperti yang Tuhan lakukan melalui Nabi Elia. Itu karena dia punya hati yang siap sedia, hubungan yang dekat dengan Tuhan, meminta kuasa itu hanya dari Tuhan. Sekarang pada zaman kita ini, Tuhan masih terus mencari anak-anaknya yang siap sedia diberikan tugas oleh Tuhan. Tugas penting untuk mewartakan tentang kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah zaman kita. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, bagaimana ya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mewartakan kebenaran? Pasti bisa. Asal kita punya hati yang siap sedia, kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, menjadi anak-anak yang Tuhan yang setia. Di rumah kita menjadi saksi Tuhan bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di keluarga kita. Kalau kita itu ada di luar rumah, kita bertemu dengan orang, kita juga tetap menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kita dan tingkah laku kita. Lalu kita bisa pakai HP kita untuk menyapa teman-teman kita, ya. Mungkin ada dari mereka yang sakit, kita doakan. Ada dari mereka yang bersedih, kita hibur mereka, kita ajak mereka untuk memuji Tuhan lewat sekolah minggu. Anak-anak mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan pada masa kini, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, siap sedia, dan diperlengkapi Tuhan selalu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini melalui kisah Nabi Elia dan Elisa, kami diingatkan untuk memenuhi panggilan kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan, dipersiapkan menjalankan tugas dari Tuhan. Tugas untuk menjadi saksi Tuhan, tugas untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia di tengah-tengah zaman ini. Berkati anak-anak-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian oleh Tuhan supaya mereka menjalankan tugas mereka di sekolah dengan baik, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi. Berkati untuk keluarga mereka, papa mama, orang tua, kakek nenek, semuanya Tuhan berkati, berikan juga kekuatan kesehatan dari Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya kondisi pandemi seperti sekarang ini bisa segera berlalu, sehingga kami bisa melakukan segala tugas kami seperti hari-hari yang sebelumnya dengan bersuka cita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.